Hai, kita berjumpa kembali. Saya Sarmin. Hari ini kita bertemu di channel kesayangan kita semua. Hari ini saya akan membahas sebuah topik mengenai sisi positif dari pandemi COVID-19. Ya, kita lihat selalu ada pelajaran di balik setiap kejadian. Jadi jangan anggaplah masalah sebagai musibah, tapi carilah hikmah dan jangan menyerah. Menurut orang bijak, selalu ada hikmah di balik setiap masalah. Nah, ketimbang kita mengutuk COVID-19 yang tak kunjung tuntas, cobalah mengambil hikmah dari pandemi ini untuk membantu kita semua senantiasa berpikir positif. Pandemi corona memang membawa sisi menyedihkan, banyak orang yang meninggal, sekolah tutup, pengangguran, perusahaan banyak yang bangkrut, saham turun. Belum lagi dana miliaran yang dikeluarkan pemerintah untuk meringankan penderitaan rakyatnya. Jangan terlalu tenggelam dalam kesedihan ya teman-teman. Cobalah kita mengambil sisi positif dari pandemi ini. Dikarenakan pandemi ini, maka kita mempunyai lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Keharusan bekerja di rumah, sekolah online, dan belanja online membuat kita semua memiliki banyak waktu yang luang yang bisa dihabiskan bersama keluarga. Anggap saja libur panjang ini di rumah. Agar lebih menyenangkan dan makin dekat dengan keluarga, buatlah beragam acara seru di rumah. Kemudian kita juga makin memperhatikan kesehatan. Jika sebelumnya kita semua begitu tak peduli dengan kesehatan, berkat pandemi ini kita semua pun terpaksa memperbaiki gaya hidup menjadi lebih sehat. Dulu selalu suka berkumpul di tempat ramai tanpa memperdulikan kesehatan. Nah, sekarang kita lebih paham untuk menjaga jarak. Kengerian pergi ke rumah sakit akan membuat kita semua tak hanya memperdulikan kesehatan sendiri, namun juga kesehatan seluruh anggota keluarga. Pandemi ini kita juga harus lebih kreatif. Kondisi pandemi akan membuat kreativitas kita semua muncul. Kita semua pun makin jeli membaca peluang pasar dan memanfaatkannya untuk mengembangkan diri dan bisnis kita semua. Peluang di pasar vitamin dan pasar diet sangat terbuka lebar. Jadi gunakanlah kreativitas kita untuk meningkatkan penghasilan. Kemudian karena pandemi ini, polusi di perkotaan juga berkurang. Karena sedikitnya orang yang beraktivitas keluar mengendarai kendaraan pribadi, berdampak positif pada kualitas udara. Lapisan ozon kabarnya membaik dan polusi udara pun berkurang. Kemudian, karena pandemi ini kita juga bisa mengubah kebiasaan buruk kita menjadi yang lebih baik lagi. Break bad habits, build good habits. Jadi kita bisa mengubah beberapa kebiasaan yang kita dulunya kurang baik, kita bisa menjadikan lebih baik. Dulu mencuci tangan ala kadarnya saja. Sekarang jadi lebih teliti dalam mencuci tangan. Itu bisa menggunakan hand sanitizer dan lebih mengkonsumsi suplemen antioksidan untuk meningkatkan antibodi kita. Nah, sekarang coba kita perhatikan produk-produk apa saja yang ada dalam bisnis MW yang bisa membantu supaya kita tetap terjaga dengan baik. Pertama kita bahas dengan Pursue hand sanitizer dan GNH Protect Hand Soap. Pursue antiseptic hand gel ini adalah produk antiseptik yang higienis, lembut dan halus untuk tangan, serta mudah dipakai. Dapat digunakan kapan dan di mana saja tanpa air dan tidak perlu dilap ataupun dicuci, menjadikan tangan terasa segar dan tidak lengket. Produk disinfektan yang higienis ini bisa untuk cuci tangan dan mudah digunakan. Mengandung aloe vera dan pelembab yang menjadikan tangan kita lembut dan halus. Jadi kalau kita menggunakan hand sanitizer ini, tangan kita tidak akan menjadi kering karena ada aloe veranya. Kemudian produk keduanya adalah GNH Protect Hand Soap. Formula konsentrat untuk membersihkan tangan, menghilangkan kotoran dan menetralkan bau tanpa terasa kering. Membersihkan secara menyeluruh karena melindungi keseimbangan kelembaban kulit alami untuk membantu menghindari kekeringan terkait dengan seringnya mencuci tangan. Kemudian di produk suplemennya kita mempunyai beberapa produk yang memiliki antioksidan. Tahukah teman-teman, vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air sehingga penyerapannya akan lebih baik jika disertai dengan minum air lebih banyak. Jadi produk pertama adalah kita mempunyai produk antioksidan yang terdiri dari acerola C.
Jadi disebut dengan Nutrilett Accelera C. Vitamin C dapat diperoleh banyak dari sayuran dan buah-buahan yang memiliki fungsi sebagai antioksidan alami yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengaktifasi pembentukan kolagen yang dapat dimanfaatkan untuk tubuh untuk kekenyalan kulit, jaringan sendi, dan jaringan tulang, mendukung penyerapan zat besi agar lebih mudah di dalam tubuh. Accelera ini terbuat dari buah ceri yang dipanen pada saat hijau. Dipanen pada saat hijau ini adalah vitamin C yang pada puncaknya. Kemudian satu tablet ini mengandung 100 mg. Tablet ini bisa dikunyah dan cocok untuk anak-anak. Dan juga ada Nutrilett Bio-C Plus, ya, setahap lebih tinggi daripada yang tadi pertama Nutrilett Accelera C. Ini adalah tablet telan. Satu tablet mengandung 500 mg vitamin C. Jadi Nutrilett Bio-C ini bersumber dari vitamin C dan fitonutrien. Kemudian dipanen saat buah cerinya berwarna hijau. Saat tersebut adalah kaya akan vitamin C-nya dan dibudidayakan di kebun Accelera terbesar di dunia. Jadi mengandung sistem extended release. Maksudnya memaksimalkan manfaat dari vitamin C dan meminimalkan gangguan pencernaan. Extended release ini bisa bertahan di dalam tubuh kita selama 8 jam karena perlahan-lahan dia lepas kandungan vitamin C-nya. Jadi kalau kita mengkonsumsi satu tablet vitamin Bio-C ini bisa bertahan sampai dengan 7-8 jam dalam tubuh kita. Jadi satu tablet vitamin C setara dengan 7 buah jeruk. Jadi vitamin C adalah antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Jadi saat pandemi ini, Nutrilett Bio-C adalah pilihan yang terbaik. Selain itu juga ada vitamin E yang disebut dengan Nutrilett Wisdom E. Tahukah teman-teman, Wisdom E adalah antioksidan penting yang larut dalam lemak. Juga meningkatkan kerapatan membran lipid sehingga membran menjadi lebih tebal, lebih ketat, dan stabilitas sel menjadi lebih besar. Vitamin E sebagai antioksidan mampu menjaga kualitas darah dan mampu mencegah beberapa penyakit seperti kanker, penyakit kardiovaskular, katarak, dan juga gejala asma. Wisdom E ini terbuat dari biji gandum. Kemudian selain itu juga kita perlu antioksidan dari bawang putih. Jadi Nutrilett juga meluncurkan produk yang bernama garlic and licorice. Bawang putih mengandung zat aktif aliin, kemudian diubah menjadi alisin dalam tubuh. Biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Selain itu, alisin juga digunakan sebagai antibakteri dan antiinflamasi, terutama untuk tipus dan diare. Jadi manfaat bawang putih itu sebagai antioksidan untuk memerangi radikal bebas. Kemudian bersifat antimikroba dan antibakteri, dan juga ada anti jamur, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, mengurangi pembentukan pengumpalan darah di pembuluh darah. Garlic ini terdapat juga tambahannya adalah licorice, parsley, dan watercress dengan aroma mint sehingga mengurangi aroma tidak sedap. Jadi kalau kita mengkonsumsi Nutrilett garlic, kita tidak usah takut bahwasanya akan menyebabkan bau badan karena ada produk dari licorice yang membantu mengurangi aroma tidak sedap. Kemudian juga ada berry with lutein. Memang produk ini adalah khusus untuk kesehatan mata, tetapi karena produk ini juga mengandung buah Accelera, jadi mengandung vitamin C, jadi sangat baik juga untuk sebagai antioksidan. Nah, selain itu kita juga perlu Nutrilett high protein. Kalau berbicara dengan protein, kita pasti membayangkan adalah kita makan telur, makan daging, kacang-kacangan, susu, ya teman-teman. Protein sangat penting sebagai fondasi di tubuh kita. Ibaratnya kalau di rumah, kerangka kita dari serangka tubuh kita adalah kalsium. Kalau rumah adalah batu bata. Sedangkan semen itu adalah protein. Jadi kalau tubuh kita kurang protein, maka tubuh kita juga tidak sehat. Jadi akan letoy. Jadi protein sangat-sangat penting untuk stamina daya tahan tubuh kita. Nutrilett protein kita mengandung 3 kacang-kacangan, itu dari kacang kedelai, kacang polong, dan biji gandum. Kemudian mengandung
9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Apa itu asam amino? Asam amino adalah bagian terkecil dari protein. Protein masuk ke dalam tubuh, kemudian dipecah-pecahkan menjadi asam amino. Jadi asam amino itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Maka kita perlu menambahkan asam amino. Jadi di protein kita mempunyai 9 asam amino. Kemudian protein kita tanpa perasa. Jadi juga kita bisa tambahkan ke dalam jus ataupun ke dalam masakan lainnya. Mempunyai 4 varian rasa dari Nutri-H protein. Ada yang all brand, kemudian ada yang berry, ada green tea, dan ada rasa coklat. Yang paling penting Nutri-H protein kita keunggulannya adalah mempunyai skor PDCAAS sama dengan 1. Skor 1 itu adalah skor yang maksimal yang tidak ada di produk saingan kita. Maksudnya skor 1 adalah mudah dicerna dan mudah diserap oleh tubuh. Jadi apa yang kita makan semuanya itu bisa diserap oleh tubuh kita, tidak akan terbuang secara sia-sia. Hak protein kita juga diproses melalui uji mutu yang kuat. Hak protein kita rendah kalori dan tinggi proteinnya. Dengan satu asupan Nutri-H protein mampu memenuhi 22 sampai 28% kebutuhan protein harian kita. Jadi kita nggak usah makan telur 7 sampai 8 biji, susu sampai 5-6 gelas. Kita cukup mengkonsumsi Nutri-H protein, maka fondasi tubuh kita juga sudah terjaga. Nah, berikutnya adalah Nutri-H Double H. Double H ini mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan. 22 konsentrat tumbuhan adalah dari fitofaktor, yaitu mempunyai 5 spektrum warna yang mempunyai fungsi antioksidan yang cukup tinggi. Fitonutrisi adalah sebagai salah satu sumber antioksidan untuk memerangi radikal bebas. Nah, berikutnya adalah ucapan terima kasih dari saya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melihat channel YouTube saya. Kamsahamnida, terima kasih. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye.